semuanya, kembali lagi dengan saya Miss Ernitan dari My Piano Playing. Hari ini kita memiliki interview series dan narasumber kami hari ini sangat spesial, terutama bagi saya, karena saya akan interview mama saya sendiri. Beliau adalah seorang guru vokal dan saya yakin perjalanan karir dia sangat berbeda dengan guru-guru musik yang lain. Makanya saya ingin interview dan bertanya beberapa hal dengan beliau. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen video ini. Namun saya ingin minta maaf, audio dari saya kurang bagus, namun suara mama saya masih jelas, itu yang paling penting ya. Untuk audio saya akan saya berikan subtitle sehingga lebih nyaman kepada para penonton. Miss Apo adalah seorang guru vokal yang aktif mengajar dari tahun 2004 sampai sekarang di Medan. Beliau merupakan murid dari Sarah Lau dan Daud Kosasi. Beliau lulus vokal grade 5 dari London College of Music atau LCM dengan peringkat honor. Selain itu, beliau juga mengambil kelas master kelas vokal dengan Johnny Ju, Stella Chow, dan Dr. Jessica Chen. Beliau mengajar di studio pribadi di rumah dan di sekolah musik Irama Music Studio Medan. Dan juga rutin mengadakan konser setiap tahun untuk murid-muridnya. Berikut interview dengan Miss Apo. Hai Mama. Halo, Ni. Oke. Ya, Mama boleh ceritakan bagaimana sewaktu kecil Mama belajar piano. Ya, jadi waktu itu saya tahu Mama itu belajar piano, bukan belajar vokal dulu ya kan ya. Ya, Mama bagaimana belajar piano? Apakah Oma Opa, ya, saya panggilnya Ama Akong juga ada background belajar musik gitu. Mama boleh ceritakan lebih detail gitu. Nah, kalau aku sama Ama tidak belajar musik, tapi mereka suka nyanyi. Ya, zaman dulu kalau nyanyi-nyanyi itu kan nggak pakai karaoke atau segala musik, ya kan nyanyi-nyanyi doan gitu aja ya kan. Terus, kemudian papa saya sangat suka anak-anaknya kalau belajar musik. Jadi musik piano yang pertama masuk ke rumah kami itu sewaktu Mama sudah umur 13 tahun. Jadi kalau Mama belajar piano, Mama saya nggak pernah suruh Po latihan piano. Nggak, karena Po udah besar 13 tahun. Jadi Po selalu latihan sendiri. Dan Po sangat rajin. Nah, karena sewaktu Po kecil itu belum ada handphone atau TV aja nggak ada. Jadi kalau ada waktu langsung mainnya piano. Jadi banyak sekali latihan. Jadi siapa yang membeli piano waktu itu? Apakah Ama Akong yang beliin? Oh bukan, itu paman. Nah paman saya adalah adik papa. Dia beli 2 piano. Satu piano untuk keluarga paman dan satu untuk keluarga kami. Jadi Mama belajar piano waktu itu berarti umur 13 tahun. Kemudian sebelum Mama menikah, Mama sempat mengajar piano ya? Itu di umur berapa? Ya, Mama sebetulnya gini ya. Mama dulu music school hanya satu aja, sekolah musik murni yang di Jalan Mahoni. Mama jadi Mama saya ini di Medan ya, makanya kita interviewnya ini pakai Zoom. Oke, jadi Mama itu belajar piano di Medan. Nah, di saat itu, oke, Mama boleh ceritakan ada musik satu-satunya sekolah musik di saat itu adalah musik murni ya, Maya? Sekolah musik murni ya. Oke, ya. Kemudian sekarang berubah namanya menjadi apa? Sumatera Conservatorium. Ya. Nah, di situ hampir 1 tahun di situ kira-kira hampir 1 tahun pada waktu itu sekitar 1978. Nah, KMA artinya khusus musik anak-anak sampai 6 tahun di Yamaha itu sudah masuk ke Medan. Nah, Mama ditawarin mengajar KMA. Saat itu ya sewaktu itu. Saat itu Mama umur berapa?
Sekitar Mama umur 20 tahun. Mama kira-kira 7, sekitar 8 tahun Mama tamat. Mama tamat. Tapi Mama ngajarnya di Yamaha itu nggak lama, cuma 3 tahun, ya. Karena setelah menikah, nah anak pertama Irene adalah kakak Erni juga, ya kan? Sudah lahir 1 bulan dan Mama mendapat seminar lagi ke Cibulan, yaitu tepatnya di Jawa Tengah. Ya, di situ baliknya pulang Mama sakit. Ya, jadi Mama langsung nggak ngajar, ya, nggak ngajar, terus di rumah jadi ibu rumah tangga. Nah, di samping jadi ibu rumah tangga, sesekali Mama juga suka latihan piano. Nah, Mama yang paling suka latihan adalah skill. Jadi skill itu sangat bagus. Sorry, sebelum sharing ke sana, jadi saya ingin menceritakan sedikit. Jadi sebelumnya saya sudah ngobrol-ngobrol ya dengan Mama. Jadi saat itu setelah kakak saya lahir, jadi Mama saya pergi ke seminar di Cibulan, kan. Kemudian balik dari sana malahan sakit, ya, karena kita tahu kalau misalnya menjadi ibu rumah tangga, apalagi saat itu Mama barusan melahir 1 bulan, bayangkan ya, baru melahirkan 1 bulan, kemudian meninggalkan bayi di rumah, harus pergi seminar. Nah, saat itu kalau nggak salah Mama cerita ditawarkan menjadi head of KMA department gitu ya, Maya? Ya, karena kalau Mama memang ditawarkan kalau nanti balik dari Cibolan itu akan menjadi head of the KMA. So, Mama merasa sangat berat, ya. Jadi stres ya. Pakainya mungkin stres lah. Mengurus baik itu, dan kemudian ada tanggung jawab yang ditawarkan yang lebih besar lagi. Ya, itu wajar sekali. Jadi kemudian selama Mama menjadi ibu rumah tangga, jadi Mama punya berapa anak? Coba Mama ceritakan, anaknya ada berapa? 3. Ada 3 anak. Yang pertama Irene, kemudian Ernie, kemudian Hansen. Jadi selama punya 3 anak ini, sewaktu kita kecil, Mama ada mengajar nggak? Enggak, Mama sama sekali nggak ngajar. Ya. Jadi, kemudian selama menjadi ibu rumah tangga, kegiatan bermusik Mama apa saja? Apakah Mama tetap rajin latihan piano ataupun rajin menyanyi atau bagaimana? Mama sekali-sekali aja latihan piano karena Mama sangat suka karya Schumann yang Kindergarten itu. Kadang-kadang Mama main itu, dan juga Chopin Waltz itu kesukaan Mama. Mama cuma sekali-sekali aja main, ya. Kemudian bagaimana Mama bisa terpikirkan untuk menyanyi gitu? Apakah ada yang mengajar atau bagaimana? Setelah beberapa tahun, Mama ditawarin lagi sama Yamaha untuk kembali mengajar. Tapi Mama nggak jadi, ya. Mama tetap jadi ibu rumah tangga. Nah, sekitar Mama usia 40 tahun dan anak-anak sudah agak besar. Nah, Mama belajar musik, belajar menyanyi, karena ada satu guru yang pulang dari Hong Kong. Nah, Mama belajar dengan itu, yaitu Miss Sarah Lau. Di samping itu, Mama juga belajar karaoke, karena karaoke sudah masuk ke Medan, ya. Karaoke dengan teman-teman, ya, di satu rumah teman. Nah, jadi pada saat yang sama Mama belajar 2 macam, ya. Satu dengan piano, menyanyi. Satu dengan karaoke dengan teman-teman. Nah, kenapa Mama bisa terpikirkan untuk belajar vokal? Apakah Mama ada kepikiran, oh
saya pengen nih punya karir vokal atau belajar hanya iseng atau bagaimana, Ma? Belum terpikir untuk jadi guru ya. Tapi kalau karaoke itu, nah pada waktu itu sangat populer dengan mama-mama yang nyanyi di atas pentas. Nah, seperti ya di pentas kalau menyanyi, kalau ada pesta perkawinan, nah teman-teman disuruh naik pentas nyanyi. Nah, termasuk mama juga, ya. Jadi mama juga sering nyanyi di atas pentas untuk pesta pernikahan. Jadi mama sangat suka kalau nyanyi di atas pentas. Mama tidak pernah takut dan malah very enjoy because we sing on the stage, we are not so off. I think we are sharing our love to people so people can enjoy. Itu pikiran mama seperti itu. Ini jadi saya ini masih sangat ingat sewaktu kecil kalau misalnya ada wedding gitu, mama sering sekali diundang menjadi salah satu tamu untuk menyanyi di mungkin wedding teman anaknya mama gitu. Dan benar sekali yang seperti mama bilang, mama itu sangat antusias dan sangat happy ketika diundang nyanyi. Ya, jadi itu terlihat sekali dengan kecintaan mama dengan dunia tarik suara gitu. Ketika mama belajar vokal dengan Miss Sarah Lau, apakah mama ada sampai ujian vokal juga gitu? Belum. Mama belajar sama Miss Sarah Lau hanya 3 tahun. Nah, kemudian habis itu mama belajar sama Pak Daud Kosasi. Nah, di situ mama belajar banyak sekali sama Pak Daud ya. Mama banyak ambil master class dengan ya yang jago-jago singing art itulah ya. Dari luar negeri mama ambil master class. Kemudian mama didorong sama Pak Daud untuk ujian LCM yaitu London College of Music ya. Nah, mama langsung ujian grade 5 dan dapat angka honor ya. Kalau LCM itu honor itu sangat tinggi ya. So the examiners bilang ini nggak usah ujian lagi, sudah bisa jadi guru. Nah, mama ditawarin jadi guru juga. Tapi pada waktu itu mama belum terpikir jadi guru. Nah, saya itu mama sudah kira-kira 50 tahun. Nah, kemudian ada teman mama baik ya, yaitu almarhum ya, sekarang sudah tidak ada lagi, meninggalkan bumi ya. Nah, dia adalah principal of Aurora Ballet School. Dia tawarin mama juga mengajar di situ. Ya, jadi mama mau karena mama sama Miss Wain itu sangat akrab. Nah, mama permulaan mengajar nyanyi itu dengan grup. Satu grup 1 hour bisa sampai 4 murid sampai ke 9 murid. Seperti itu. Jadi berarti mama mulai mengajar itu di umur 50 tahun. Oke, ya. Mama belajar vokal di umur 40 tahun, kemudian 10 tahun kemudian mama menjadi guru vokal. Nah, sebagai ada cerita background story ya, sewaktu itu jadi anak mama lah bertiga semua sudah sekolah meninggalkan Medan. Kemudian kita kan sering nih teleponan. Nah, kita sebagai anak-anak itu sudah bilang ke mama, kok belajar terus? Kapan sih jadi guru? Ya, jadi saya ingat sekali, bahkan kata mama saya, iya nih, si Dede juga bilang, mama harusnya udah ngajar gitu ya. Jadi kita sebagai anak-anak kita juga bisa melihat bahwa mama sangat passionate dalam dunia vokal. Kemudian ya di umur 50 tahun amazing ya, saya nggak akan terpikirkan kalau nanti saya belajar sesuatu di umur 40 tahun saya bisa mengajar di 50 tahun gitu. Nah di saat itu mama umur 5 tahun
Mama mengajar murid seperti muridnya itu gimana tadi Mama mengajar grup kemudian? Nah, Mama mengajar grup itu hanya 3-4 tahun, ya. Kemudian di Irama Musik Studio, nah itu ada Dr. Christine Utomo, ya dokternya ya itu spesial di piano, ya. Dia pulang dari Amerika itu pada tahun 2007. Nah, Mama ingin belajar karena Mama ingin lebih mendalam ke musik, itu Mama pindah ke Irama Musik Studio, ya. Di situ Mama mulai mengajar secara private. Di situ Mama belajar learning by teaching, ya. Kemudian beberapa tahun itu Mama nah, murid-murid Mama itu banyak yang ujian ABRSM dari London, ya. Nah, kemudian Mama juga ada ujian sendiri langsung di grade 7, ya, grade 7 ABRSM. Nah, murid-murid Mama itu ada hampir setiap tahun pasti ada distinction-nya. Jadi kalau distinction ABRSM itu akan membuat high scorers concert, ya. Jadi murid-murid Mama itu hampir boleh dibilang setiap tahun pasti ada yang distinction. Ya. Oke. Saya ingin menanyakan apa sih tantangan yang Mama rasakan ketika mengajar di usia yang tidak muda. Ya, jadi Mama kan pernah nih menjadi guru piano di usia berarti 20-an dan di usia 50-an. Apakah Mama ketika mengajar pernah merasa, aduh saya sudah tua nih? Apakah pernah merasa seperti itu? Sepertinya enggak sih. Mama sih pede-pede ada. Kalau boleh sharing, Mama sekarang usia berapa? Waduh, 68. Jadi Mama mengajar itu sudah 18 tahun, ya. 18 tahun. Ya. Nah, murid-murid Mama kalau ikut yang ujian ABRSM itu sudah ada 13 tahun. Wow, oke. Bagi teman-teman yang belum pernah tahu bagaimana ngajar vokal itu, saya adalah guru piano, sedangkan Mama kan guru vokal, ya. Guru vokal sangat luar biasa. Menurut saya lebih effortnya harus melebihi guru piano. Kenapa? Ketika murid vokal itu menyanyi, guru vokal itu harus selalu ada di sampingnya untuk accompany, ya, untuk memainkan musiknya untuk muridnya bernyanyi. Sedangkan kalau misalnya piano, kita sebagai guru kadang tidak harus aktif untuk bermain terus, ya. Jadi menjadi guru piano itu guru vokal itu luar biasa sekali. Ya, Mama hingga sampai saat ini Mama tetap masih mengajar, Ma? Masih aktif mengajar? Iya. Iya. Mama masih aktif mengajar. Jadi kalau ada ujian, ada high school concert, yang accompaniment anak-anak siapa, Ma? Kebanyakan Mama sendiri. Kebanyakan Mama sendiri. Kemudian pernah ya satu hari itu Mama harus accompany banyak murid, ya, Ma? Dan Mama harus ujian. Waduh. Dulu pernah. Itu? Wah, dulu pernah satu hari ujian 12 anak, terus Mama latihan. 12 anak dengan satu anak ujian 3 lagu, ya, Ma, ya? Ya, 4 lagu, 3 lagu harus accompaniment, and then 1 lagu tanpa accompaniment. Berarti accompany 36 lagu. Ya, seperti itu. Plus di hari yang sama Mama ujian sendiri grade 7. Pernah sekali itu Mama ujian grade 7, Mama ujian grade 7, dan kemudian tapi pada hari itu nggak begitu banyak anak, paling 6 atau
sekitar 6. Dan Mama ujian di akompanimen sama Miss Kitty. Kemudian yang murid-murid yang lain 6 orang itu Mama yang akompanimen pada hari yang sama. Ya, jadi 6. Jadi Mama juga agak stres ya, agak stres tapi ya apa boleh buat ya. Jadi stres itu harus dibuang ya. Betul. Jadi menurut Mama itu adalah latihan yang penting. Latihan, banyak latihan. Ya, luar biasa sekali. Saya tidak bisa membayangkan saya sendiri harus ujian nih. Kemudian tapi sebelumnya saya harus accompany hampir 20 lagu. Wah, luar biasa. Kemudian Mama ada melihat nggak sih perbedaan di murid-murid ataupun di guru ketika Mama mengajar musik di umur 20-an dan dengan sekarang Mama umur sekarang nih ya, ada nggak perbedaan dari pendidikan musik di dunia musik? Ada perbedaan nggak? Menurut Mama sih nggak ada sih. Nggak ada perbedaan. Tapi ya anak-anak sekarang memang sangat-sangat sibuk ya. Mereka harus latihan. Kebanyakan murid-murid Mama itu yang belajar piano. So Mama nggak usah ngajar teori. Ya, Mama hanya mengajar mereka menyanyi. Tapi ya mereka tidak ada waktu untuk latihan di rumah ya. Kadang itu juga ada buat Mama, ada tantangan Mama yang berat juga. Ya, saya juga merasa sebagai guru piano, kalau dibandingkan dengan ketika saya masih kecil belajar, kayaknya anak sekarang memang karena tuntutan sekolah lebih tinggi ya mungkin ya, jadi waktu untuk latihan musik jadi terbatas. Mama boleh ceritakan nggak ada memorable experience, ada pengalaman yang menarik selama Mama mengajar vokal, ada nggak? Itu Mama sering sewaktu belum pandemi itu Mama selalu 1 tahun buat 2-time concert for my student. Jadi judulnya itu ada The Sound of Music. Mama tulis saja The Sound of Music 1, and then next year The Sound of Music 2, and then the next year The Sound of Music 3 ya. Jadi di antara pertengahan tahun itu Mama buat konser yang judulnya hanya The Sound of Music 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian the end of the year judulnya Mama buat Christmas concert. Jadi 1 tahun 2 kali konser ya. Karena vokal itu sangat penting ya buat konser untuk anak-anak ya. Mama merasa seperti itu ya. Oke. Jadi Mama sangat rajin nih bikin konser setahun bisa 2 kali. Kemudian sering juga konsernya itu diadakan di rumah. Kayaknya akhir-akhir sebelum pandemi ya, akhir-akhir sebelum pandemi baru ada membuat konser di luar ya Maya. Dan kalau bikin konser dulu Christmas concert Mama buat di rumah. Kenapa? Karena Mama mau undang murid-murid dan orang tua juga makan bersama dulu ya. Habis makan bersama baru start konser ya. Terus akhirnya murid makin lama makin banyak. Mama buat di yayasan ada aula. Oke. Cerita sedikit nih ya, kalau Mama bikin konser di rumah, Mama menyediakan makanan kayak buffet gitu, prasmanan. Ya. Jadi Mama yang harus menyiapkan acaranya, menyusun acara, Mama harus iringin murid menyanyi. Kemudian Mama juga yang seksi konsumsi, jadi Mama itu one man show.
Awal menso. Kira-kira seperti itu. Ada juga kadang dibantu teman-teman mama yang jago-jago piano itu. Nah, kalau kadang sewaktu konsert ada, mama suruh yang bantu iringi murid-murid. Tapi kalau ujian tetap mama. Bagaimana perasaan mama selama menjadi guru vokal selama 18 tahun? Apakah mama happy? Ya pasti happy lah. Happy. Ya. Ini jawabannya tidak pasti happy atau ragu-ragu. Ya. Kalau mama nggak ngajar, mama mau kerja apa? Anak-anak mama semua nggak di samping mama. Ya, jadi mama ada mengajar juga, di samping itu ada belajar lagu-lagu yang baru dan latihan, ya. Because I never go abroad, ya. Mama tidak pernah tamat dari luar negeri. Ya, seperti tadi yang cerita, learning by teaching. Yes, sambil ngajar, sambil belajar. Benar-benar mama ini adalah guru dan contoh role model untuk saya bahwa sebagai seorang guru itu tidak boleh berhenti belajar dan berlatih. Ya, hingga saat ini pun mama itu sangat rajin untuk belajar, latihan di rumah, ya, hingga saat ini. Luar biasa. Mama memiliki, ini terakhir ya Maya, apakah mama memiliki nasihat ataupun tips untuk para guru, ya, untuk guru ya, sebagai seorang guru senior, apakah mama memiliki nasihat ataupun input untuk guru-guru musik? Nah, untuk guru-guru, nah, kalau jadi seorang guru, satu adalah pendidikan, ya. Kedua, harus sabar. Ya. So a teacher and a performance is not the same, ya. So a teacher must be very sabar, ya. Mama selalu, contohnya murid nyanyi. Kalau mama mau correct the music, mama selalu dengan positif. Oh, very good, like this, ya. Hanya baru, tapi harus gini. Every time I say, oh, good, that's very good. Nanti, tapi harus begini, ya. So, the nasihatnya di belakang good dulu. Biar anak-anak itu senang dulu, baru bisa memasukin apa yang mama mau dia buat lebih bagus lagi. Nah ini terakhir, paling terakhir. Menurut mama nih, apakah kalau belajar musik itu bisa nggak sih kalau udah usia yang 20-an, 30-an baru mau mulai belajar musik, apakah memungkinkan? Bisa asal ada kemauan. Bisa. Ya, hari ini interview hari ini itu sampai sini saja. Ya, jadi saya berharap teman-teman dapat melihat contoh nyata belajar musik di usia 40 tahun, ya, kemudian memiliki karir mengajar vokal di usia 50 tahun hingga saat ini. Ya, luar biasa sekali mama saya. Terima kasih mama sudah bersedia untuk diinterview. Saya berharap kita semua dapat belajar sesuatu dari mama, ya, karena saya juga belajar sangat banyak dari mama. Oke, ya, bye semuanya. Bye.